Menurut saya, perbedaan yaitu ketika kita tidak mempunyai kesamaan antara satu dan lain, gitu loh. Tetapi kita mempunyai tujuan yang harus kita capai bersama, gitu. So, makna perbedaan. Jadi kalau mau mendefinisikan makna perbedaan itu sangat-sangat luas sekali maknanya, tapi yang perlu kita pahami, kita tuh yang pertama, first thing first, we should make sure kita paham tentang konsep perbedaan itu sendiri. Dan menurut pemahamanku, please do correct me if I'm wrong, konsep perbedaan itu sendiri itu ada 2 poin, jadi tentang acceptance and respect, jadi menerima dan menghargai. Then we will talk about the definition of diversity. For me personally, diversity means the presence of the differences in me and others. Jadi yang perlu di highlight itu presence atau kehadiran. Jadi aku mendefinisikan perbedaan adalah sebuah kehadiran dari hal yang berbeda. Nah, apa saja sih hal yang bisa kita bedakan? Menurutku malah mungkin hampir semua hal itu bisa kita bedakan. Beberapa contohnya itu tentang gender, perspektif, education, value, ras, suku, budaya, dan hal-hal yang lainnya. Nah, kemudian lebih jauh lagi, diversity itu juga tentang understanding atau memahami. Memahami kalau setiap dari kita itu unik, berbeda, dan tidak bisa disamakan. Uh, dan menurutku, sepemahamanku juga, kalau berdasarkan pengalamanku, diversity sendiri itu tidak melulu tentang hal-hal yang buruk atau menciptakan hal-hal yang buruk kok, malah justru sebaliknya. Kalau di aku sendiri, perbedaan ada itu malah mengajarkanku atau menciptakan sesuatu yang positif. Jadi that's why diversity is for me is very beautiful thing. Contohnya hasil dari adanya perbedaan yang mungkin kita semua bisa relate, itu perbedaan menciptakan adanya toleransi atau tolerance. Jadi kan nggak mungkin ada toleransi kalau nggak ada perbedaan. um, jadi perbedaan itu menurutku juga suatu hal yang kita perlukan malah. Let's imagine kalau nggak ada perbedaan di antara kita, jadi kan kita nggak bisa tahu kekurangan atau kelebihan kita juga nggak bisa dapet insight yang baru karena kita semua punya pemikiran yang sama atau ilmu yang sama. So I cannot imagine if there is no diversity in this world, gitu. Saya menyikapinya dengan cara ya menghargai perbedaan yang ada dan bersifat toleran. Tidak saling, wah budayaku kudu gini, 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 gini. Si budaya sana jelek, budayaku paling bagus, tidak. Ya harus berada di jalan tengah. Menghargai budayanya sana juga budayaku juga saya hargai gitu loh. Okay, yeah. I think diversity today is a statement that everyone seems to be agree with, gak sih? Jadi kayak perbedaan tuh nggak hal-hal yang tidak bisa dipungkiri sekarang ini. Jadi kayak I assume lebih banyak orang yang sudah paham atau sudah mengakui, at least mengakui adanya perbedaan. Termasuk di Indonesia karena seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, Unity in Diversity, berbeda-beda tapi tetap satu. Dan what I think about it is still diversity is a beautiful thing. Jadi kalau dengan adanya perbedaan suku, ras, budaya, bahasa, adat, kebiasaan dan norma dan hal-hal yang lainnya itu malah membuat Indonesia tuh indah menurutku. Jadi dengan adanya semua hal yang berbeda di Indonesia tuh malah kita bisa saling mengenal, kemudian kita bisa saling belajar, bertukar pikiran, kemudian kita juga bisa saling melestarikan budaya-budaya di Indonesia contohnya. Jadi itu hal-hal yang baik, aku memandangnya sebagai suatu hal yang baik. Karena seperti yang sudah like I said before in the first question, kalau konsep perbedaan itu kan tentang acceptance and respect.
Ya yang harus kita lakukan dengan adanya perbedaan di Indonesia ya kita tidak lain tidak bukan ya kita harus menerima dan menghargai, bukan malah kita tidak mengakui, kemudian malah kita terlalu membanggakan budaya atau suku kita sendiri dengan kita menjatuhkan, membandingkan. Not like that, it's not like that, it's not work like that. Nah, kemudian kalau kita bicara lagi tentang perbedaan yang ada di Indonesia itu seringkali sampai saat ini kan masih dipermasalahkan ya. Jadi toleransinya masih kurang nih kalau menurutku mengenai perbedaan-perbedaan di Indonesia. Juga masih ada beberapa bahasan atau beberapa topik yang sampai sekarang masyarakat itu masih sangat-sangat sensitif. Kalau misalnya satu hal itu tuh berbeda, kalau keyakinanku berbeda dengan keyakinan yang lain, itu masyarakat tuh sensitif membahasnya, jadi terlalu diungkit, terlalu dipermasalahkan. Padahal kalau kita cari jalan tengahnya, um, perbedaan itu kan akan selalu ada bagaimanapun kita paham atau belajar, ya kita tidak bisa menyingkirkan perbedaan itu sendiri. Kayak let's say misal kita membahas topiknya itu tentang agama, misal kita membahas agama A. Kalau kita mau membahas agama A, ternyata dalam agama A itu ada aliran-aliran yang berbeda. Nah, padahal itu satu agama. Kemudian kalau kita sudah membahas aliran, kemudian kita menemukan aliran yang sama, dalam aliran tersebut masih ada sub aliran lagi yang berbeda. Kemudian beda lagi panutannya, beda lagi pimpinannya, atau mungkin even beda lagi tafsirannya. Padahal tadi kan kita membicarakan contohnya agamanya sama, tapi masih ada poin-poin kalau kita ungkit lebih jauh itu pasti masih ada perbedaan, jadi nggak akan selesai. Kemudian contoh lain mungkin kalau kita bahas tentang suku, misalnya suku Jawa dari Jawa mana dulu nih, ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, kan masih beda. Kemudian kalau kita membahas tentang logat medok, karena aku sendiri orang Jawa, logat medoknya orang Jogja, orang Semarang, orang Solo, atau even orang Surabaya itu kan beda banget. Kita bisa membedakan, ada aksen-aksen yang berbeda atau mungkin cara ucapan yang berbeda. Nah, jadi walaupun kalau kita kayak topiknya itu terlihat sama, tapi kalau kita discuss lebih jauh itu pasti ada hal yang berbeda. Jadi tidak ada salahnya kok kalau kita berbeda satu dengan hal yang lainnya, karena menurutku perbedaan itu seharusnya ada bukan untuk memisahkan kita ataupun memecah belah kita, tapi seharusnya perbedaan ada itu untuk saling melengkapi kalau ada yang kurang, kalau ada yang salah bisa dilengkapi dengan hal yang lainnya, termasuk bisa kita terapkan di negara kita Indonesia yang penuh dengan perbedaan. Menurut saya, pelaku body shaming itu membuat korban merasa kena mental ya, lebih tepatnya. Kayak mentalnya down gitu loh. Terus mikir, kok aku gini banget sih, nggak kayak mereka, nggak secantik mereka, nggak seindah mereka gitu loh. Terus aku menyingkapinya itu dengan cara ya, kita tuh diciptakan Allah dengan bentuk yang paling sempurna dan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi ya kita tuh nggak boleh membandingin satu satu dengan yang lain. Ketika kita melihat apa permasalahan seperti itu, kita harus menyikapinya dengan mengintrospeksikan diri kita supaya kita lebih baik lagi aja gitu loh. Nggak usah menilai dengan apa ya, nggak usah menilai si dia gemuk banget ini lah, kita introspeksi aja sendiri. Kita kok bisa menjelekkan ciptaan Allah lah, kita siapa yang nyiptain gitu loh, kan Allah juga. Yo harus banyak lebih bersyukur juga dengan porsi tubuh kita sendiri. Terima kasih. Untuk saat ini alhamdulillah sudah enggak sih, soalnya ganti mindset, kita harus mensyukuri nikmat Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu termasuk nikmat gitu loh ya.
sebisa mungkin harus mensyukuri dan menikmatinya dengan enjoy. Kan harus dinikmati gitu. Kalau menghadapi perbedaan, masalah banyak sih, bener. Dan contoh diskriminasi, toleransi ataupun yang lain itu gimana ya? Kalau diskriminasi gini, dulu sempat kejadian ketika aku baru pindah sekolah itu sempat aku kena bully sama temanku yang aku baru tahu namanya setelah aku dipanggil ke BK sama dia, ke bimbingan konseling. Dipanggil ke guru BK, namanya dia tahu, aku baru tahu nama panggilannya, cuma nama lengkapnya belum. Setelah aku setahun di sana, aku baru tahu nama lengkapnya siapa. Dan dia sekelas sama aku. Sebelumnya nggak sekelas, setelahnya sekelas. Aku sekelas sama dia itu cuma ketika kelas 4 sampai kelas 6. Aku pindah ke Tenggaran kelas 3 kan. Itu terjadi di Tenggaran. Dan pada masa aku SD itu banyak banget masih marak bullying tuh, masih diskriminasi. Belum menerima anak baru sebagai sesama murid di sana. Tapi ya ketika itu uh, apa? Ketika itu aku nggak membalas. Aku sempat dipukul juga ketika itu. Ke bullyingnya nggak cuma verbal, kan dengan kata-kata, ini nggak, itu sampai fisik. Jadi sempat dipukul dan aku nggak balas, padahal ketika itu aku salah satu murid yang ikut ekstrakurikuler bela diri, karate lebih tepatnya. Tapi aku nggak balas. When my mother asked me, secara spontan aku jawab tuh, kalau misalkan nih aku dipukul terus aku jawab balas pukul juga, maka pukul-pukulannya nggak akan berhenti. Jadi ya udah, aku tahan aja. Kalau bahasa dulu zaman waktu ini tuh, waktu perang dulu tuh gini, war doesn't make peace, ya kan? Perang itu kalau misalkan kamu nembak orang terus kamu nembak balik, yang ada perang. Tapi kalau aku nembak orang terus nggak kamu balas, yang ada ya udah selesai masalahnya. Dan kayak ini loh, apa sih, idfa'is sayyi'ata bil hasanat, maksudnya balaslah keburukan yang terjadi pada kamu dengan kebaikan. Itu dia yang sulit kita lakukan, emang itu sih. Yang ada kan pasti wah dendam, dendam, dendam gitu kadang-kadang, dan itu sering terjadi, bukan kadang-kadang lagi, itu sering terjadi di sekitar kita gitu. Apalagi teman-teman yang kadang kena ini kan, bully, diskriminasi verbal, terus kurang diterimanya di beberapa kalangan. It's okay, aku juga nggak diterima di semua kalangan gitu loh. Bahkan sampai aku SMA pun aku masih kayak gimana ya, aku merasakan dikotomi itu mulai SMA kali malahan. Jadi kotak-kotak nih loh, ini komplotan orang yang culun nih, ini komplotan orang yang apa, yang inisiator keramaian nih, ini yang suka aktif, ini yang ini yang ini yang itu gitu. Jadi aku udah merasakan di kotak-kotaknya itu dari dulu. Dan cara nyikapinya ya, what make us special ketika itu kan, ketika itu dikotakin sebagai orang yang cupu. Kalau bahasa di teman sama teman kita, kita punya hobi, salah satu hobinya adalah belajar bahasa Inggris lewat subtitle film, lewat subtitle anime. Dan itu kita lakukan nggak sengaja karena memang hobi aja gitu nonton film ketika itu, ketika SMA ya. Terus hobi gambar, kita sering gimana ya, dikucilkannya, tapi nggak secara langsung, tapi secara gimana ya, jarang diajak nimbrung, jarak diajak apa, cuma di saat misalkan mereka butuh, mereka lemah di bahasa Inggris, kita baru dicari-cari. Itu dia. Jadi kita ketika itu nggak apa, it's okay, mereka nggak ngajakin kita main, nggak ngajakin kita sibuk di hal yang menurut kita aslinya bermanfaat gitu. Cuma
Kalau tiba-tiba mereka butuh kita jangan sampai menolak, kita tetap bantu mereka. Itu yang kita lakukan dulu waktu aku sama teman-teman aku. Dan akhirnya ya nggak kaget sih, akhirnya juga teman-teman mereka yang memisahkan kita itu, yang mengucilkan kita itu juga akhirnya beberapanya sadar gitu, oh ternyata role aku dan teman-teman aku yang dikucilin itu ketika itu adalah mengisi kekosongan, kayak kurangnya yang mahir bahasa Inggris, dan kita mendukung di situ. Jadi kita ngajarin teman-teman yang memang kurang, kita bantu. Ya itu, kita memang orangnya lemah, dianggap mereka tuh kita orang lemah, tapi kita harus punya keunggulan itu. Dan jangan sampai bales keburukan dengan keburukan juga. Kalau dibalas keburukan lagi, maka masalahnya nggak akan selesai. Tapi contoh Rasul tuh, mau dilempar kotoran, mau dilempar batu, mau disakiti, mau apalah, diperlakukan buruk, Rasul tetap membalas dengan kebaikan. Jadi kita kalau misalkan kena diskriminasi, intoleransi, it's okay. Kita cari cara supaya balasnya dengan kebaikan, supaya orang itu slowly, gradually sadar kalau misalkan apa yang dilakukan ini sebenarnya nggak ada manfaatnya, malah merugikan dia dan orang sekitar. Jadi ya pesan buat teman-teman yang mendengarkan ini, kalau misalkan teman-teman ada yang terdiskriminasi atau terbully atau menerima intoleransi atau apalah itu, bermacam-macam bentuk negatif dari perbedaan, tolong teman-teman misalnya kena depres atau kena pressure atau diskriminasi atau seperti yang saya rasakan, jangan balas dengan keburukan, tapi balaslah dengan kebaikan. Sebisa mungkin teman-teman lakukan kebaikan kepada orang, sampai kepada orang yang jahat sama kalian, give them the best thing you can do. Karena in the end, karena di akhir kita nggak akan tahu, ternyata dialah yang nanti yang akan kita tolong, dan kita nggak akan tahu ternyata dialah yang nantinya akan menyelamatkan kita di akhirat, atau bahkan nanti ternyata dia akan menolong kita walaupun aslinya dia jahat. Gitu mungkin, that's from me.